Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Yunifasya Liban Tobing dengan NIM 14F2107. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian penyaaraan dioda. Yang pertama, yaitu pengertian dioda. Dioda adalah komponen aktif dua kutub yang bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengarah ke arus listrik lainnya dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda berfungsi sebagai penyearah arus, rangkaian daya, dan juga stabilisator tegangan. Di sini kita akan mempelajari fungsi dioda sebagai penyearah arus. Dapat kita lihat pada kurva di bawah ini adalah kurva dioda. Gambar ini menunjukkan dioda pada bias maju atau forward bias dan bias balik atau reverse bias. Yang pertama, bias maju atau forward bias. Di sini dapat kita lihat bias maju itu artinya dioda yang berlaku atau dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti saklar, tetapi saklar yang tertutup disebut dengan short circuit. Jika saklar tertutup, maka lampu atau saklar tersebut akan hidup. Kemudian bias balik atau reverse bias. Di siklus ini adalah keterbalikan dari bias maju, di mana dioda berlaku sebagai saklar terbuka atau open circuit. Bila open circuit atau saklar yang terbuka, maka akan mati. Dan kemudian kita masuk ke dalam penyearaan tegangan. Sebagai penyearah tegangan, dioda digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik AC menjadi tegangan searah atau DC. Penyearah tegangan ada dua macam, yaitu yang pertama penyearah setengah gelombang atau half wave rectifier, dan yang kedua penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier. Yang pertama, penyearaan setengah gelombang. Pada penyearah setengah gelombang, maka dioda akan berlaku sebagai penghantar selama putaran setengah positif dan tidak berlaku sebagai pengantar pada setengah siklus negatif, sehingga dinamakan sebagai setengah gelombang. Seperti yang ini. Yang ini dia pada siklus positif, kemudian di sini juga pada siklus positif. Kalau dia dalam siklus positif, maka siklus negatifnya akan bernilai 0. Begitu juga sebaliknya, jika positifnya, jika positifnya tidak ada, maka akan menjadi 0 dan negatifnya akan menjadi membentuk lembah, kemudian 0, kemudian membentuk lembah lagi. Inilah yang disebut dengan penyearah setengah gelombang. Kemudian tegangan setengah gelombang menghasilkan arus beban satu arah, artinya arus mengalir hanya pada satu arah. Yang seperti yang saya bilang tadi, yang ini dia hanya membentuk gunung. Juga sebaliknya, di mana garis vertikal itu disebut dengan Cout. Kemudian untuk batas maksimal yang di sini, batas maksimal itu disebut dengan VP out. Kemudian tegangan DC yang bergerak naik sampai nilai max dan turun sampai 0 dan tetap 0 sama siklus setengah negatif. Dapat kita lihat rumus setengah gelombang ideal, yaitu VP sama dengan VP keluar sama dengan VP masuk. Kemudian bentuk gelombang ideal. Dapat kita lihat gelombang ideal itu di mana siklus positif dan siklus negatifnya sama, memiliki nilai. Gelombang masukan berupa gelombang sinus dengan nilai ketika
V-in atau V masuk dengan sebuah nilai puncak atau VP. Kemudian lanjutan dari tengah gelombang, saat digunakan sebagai penyearah tengah gelombang, dioda menyearahkan tegangan AC yang berbentuk gelombang sinus menjadi tegangan DC. Hanya selama siklus positif tegangan AC saja. Sedangkan pada saat siklus negatif, dioda mengalami pancaran balik atau reverse bias, sehingga tegangan beban atau output menjadi nol. Pada gambar di atas sebelumnya, anggaplah termasuk sebagai tegangan input. Rangkailah setelah diturunkan oleh transformator yang mempunyai nilai sebesar 20 VP atau 7,071 VRMS. Setelah diserahkan menggunakan dioda, maka akan didapat nilai tegangan DC atau nilai rata-ratanya. Dapat kita lihat di sini F-in-nya sama dengan 20 pp, maka VRMS sama dengan VAC, sama dengan VP per akar 2 sama dengan 10 per akar 2. Kali silang, maka 10 dibagi akar 2 didapat hasilnya 7,071 VAC. Untuk mengetahui tegangan puncak atau VPE, diperlukan pengukuran menggunakan osiloskop atau biasa juga dengan perhitungan setelah VAC sudah diketahui. VAC sama dengan VRMS sama juga dengan V efektif. Rangkaian penyearah di gelombang ini memiliki kelemahan pada kualitas arus DC yang dihasilkan dengan nilai hanya 0,18 dari arus maksimumnya. Oleh sebab itu, rangkaian penyearah tengah gelombang lebih sering digunakan sebagai rangkaian yang berfungsi menurunkan daya pada suatu rangkaian elektronitas sederhana saja. Yang kedua, kita masuk ke penyearah gelombang penuh. Saat digunakan sebagai penyearah gelombang penuh, dioda secara berganti menyearahkan tegangan AC pada saat siklus positif dan negatif. Penyearah gelombang penuh ada dua macam, dan penggunaannya disesuaikan dengan transformator yang dipakai. Untuk transformator biasa biasanya digunakan menggunakan dioda atau dioda bridge. Kemudian untuk transformator CT biasanya digunakan dua dioda saja sebagai penyearahnya. Kita masuk untuk pengertian penjelasan penyearah gelombang penuh. Gelombang penuh adalah ekuivalen dengan 2 kali rectifier setengah gelombang. Sebab center tap masing-masing rectifier mempunyai tegangan masukan dan equal dengan setengah tegangan sekunder. Dapat kita lihat dioda 1 menghantarkan keputaran setengah positif dan dioda 2 menghantarkan putaran setengah negatif. Sebagai hasil dari rectifier mengalir selama setengah putaran bersama-sama. Selama kedua putaran setengah, tegangan beban mempunyai polaritas yang sama dan arus beban berada dalam satu arah. Rangkaian ini yang disebut sebagai rectifier gelombang penuh, sebab menggantikan tegangan masuk AC ke pulsating atau getaran tegangan keluaran DC. Yang pertama, jenis dari gelombang penuh yaitu dioda bridge. Dioda bridge atau jembatan dioda menyerupai rectifier gelombang penuh, sebab pada dioda bridge hanya ada 2 dioda saja yang mengantarkan arus untuk setiap titik tegangan AC, sedangkan 2 dioda lainnya bersifat isolator pada saat siklus yang sama, serta menghasilkan tegangan keluaran gelombang penuh. Pada dioda 1 dapat kita lihat dioda 1 menuju ke RL, lalu menuju ke D2. Kemudian menghantarkan di atas setengah siklus positif.
karena arus mengalir melalui dioda 1 menuju beban dan kemudian melalui dioda 2 menuju beban dan kembali melalui dioda 2. Kemudian dapat kita lihat di sini ada D3 dan D4 mengalami reverse bias, sehingga tidak ada arus yang mengalir atau kedua dioda tersebut bersifat isolator. Ini tadi yang dijelaskan dua dioda lainnya yang bersifat isolator pada siklus yang sama. Jadi D3 dan D4 itu bersifat isolator, sedangkan D1 dan D2 itu yang menghantarkan arus untuk siklus tegangan AC-nya. Nah, di sini D3 dan D4 mengalami reverse bias sehingga tidak ada arus yang mengalir dan berada pada siklus negatif karena arus mengalir melalui D4 menuju beban dan kembali lagi menuju D3. Makanya disebut di sini siklusnya berada pada negatif. Kemudian yang kedua yaitu penyaraan gelombang penuh menggunakan dua dioda. Penyaraan gelombang penuh menggunakan dioda ini hanya bisa digunakan pada transformator CT. Dan sebelumnya pada transformator sederhana yaitu jembatan dioda, yang sekarang untuk transformator CT menggunakan dua dioda, di mana tegangan sekunder yang dihasilkan oleh transformator CT ini adalah V2 sama dengan 1/2 dikali N2 per N1 dikali V1, di mana V1 itu merupakan tegangan primer dan V2 itu tegangan sekunder. Maka kita cara kerjanya dapat kita lihat pada gambar yang akan di-slide selanjutnya. Di mana pada gambar mengenai trafo diketahui bahwa pada bagian sekunder trafo transformator CT terdapat dua sinyal output yang terjadi secara bersamaan, mempunyai amplitude yang sama namun berlawanan fase. Gimana sih maksudnya? Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini dapat kita lihat gambarnya. Saat tegangan input atau tegangan primer berada pada siklus positif, pada titik AO akan terjadi siklus positif, sementara pada titik OB tidak akan terjadi siklus negatif. Berarti pada AO ini akan terjadi siklus positif, sedangkan untuk dari yang B menuju O ini akan menjadi siklus negatif. Akibatnya, D1 akan mengalami pancaran balik atau reverse. Akibatnya D1 akan mengalami pancaran maju atau forward bias, sedangkan D2 mengalami pancar balik atau reverse bias. Karena kan kalau forward bias itu akan bernilai positif dan reverse bias itu bermuatan negatif. Sehingga arus akan mengalir melalui D1 menuju beban dan kembali ke titik center set. Case yang kedua, saat tegangan input atau tegangan primer pada siklus negatif, AO akan menjadi siklus negatif, sedangkan yang AO ini sekarang negatif. Nah, sebelumnya dia positif di sini, sekarang di sini dia menjadi negatif. Sedangkan BO akan menjadi siklus positifnya. Akibatnya D2 akan mengalami pancaran maju atau forward bias, sedangkan D1 hanya mengalami pancaran balik atau reverse bias, sehingga arus akan mengalir melalui D2 menuju ke beban dan kembali ke titik center set. Sekian penjelasan saya, Pak, mengenai penyaraan dioda. Bila ada kata-kata saya yang menyebutkan atau melukai hati, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Pak.